Sebenarnya notanya masih ada ya, nota pembelian, nota penjualan tuh masih ada. Istilahnya itu buat jaga-jaga. Jadi kalau misalkan anaknya mau masuk TK, jual anting. Hai, balik lagi dengan saya Wadi Wahab. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya mau ngebahas beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di video-video sebelumnya. Salah satu komentarnya yaitu, Bang, coba dong bandingin investasi emas perhiasan dengan emas batangan. Nah, awalnya saya bingung, tapi beberapa minggu yang lalu kebetulan saya baru saja menjual emas perhiasan dalam bentuk kalung dan liontin. Emasnya itu adalah emas putih, dimana emas tersebut itu saya beli di tahun 2018. Artinya saya mengkeep atau menahan emas perhiasan tersebut selama 3 tahun, dimana dalam waktu yang bersamaan pada tahun 2018 saya juga membeli emas batangan, dan sampai sekarang emasnya masih ada gitu. Nah, untuk emas perhiasan sendiri saya beli sebenarnya nggak pas ya 10 gram, tapi ada koma-komanya gitu, taruhlah 9, sekian, tapi saya konversikan ke 10 gram biar mengilustrasikannya itu gampang, saya menjelaskannya gampang dan teman-teman untuk mengertinya juga gampang gitu, dan mudah-mudahan ya gampang dimengerti. Jadi anggap pada tahun 2018 saya membeli emas perhiasan 10 gram, dan di tahun yang sama saya juga membeli emas batangan dengan berat 10 gram. Sebenarnya notanya masih ada ya, nota pembelian, nota penjualan itu masih ada. Tapi saya kasih lihat karena ada beberapa koma, jadi harganya itu ada ya banyak buntutnya. Jadi yang saya akan ilustrasikan di sini yaitu pembulatannya aja. Nah, jadi gini, kita langsung saja ke perbandingan harga emas perhiasan dengan emas batangan. Dan emas perhiasan di sini adalah emas dalam bentuk kalung dan liontin, dan emasnya itu adalah emas putih. Nah, jadi pada tahun 2018 saya membeli emas perhiasan seberat 10 gram dengan harga 5.400.000, dimana pada saat itu harga emas batangan dengan berat 10 gram itu harganya 6.480.000, jadi ada selisih sekitar 1 jutaan lah. Oke, nggak masalah, karena memang dari segi karatasinya juga udah beda. Yang emas batangan kan 24 karat, sementara yang emas perhiasan cuman 18 karat. Karena kalau emas perhiasan itu nggak ada yang 24 karat, 23 karat aja bisa dinilai jarang banget, malah hampir langka gitu kan. Karena memang untuk proses pembentukan emas perhiasan itu ya harus secara material harus ada campurannya sekitar kayak semacam 70-30% atau 60-40% dengan material yang lain seperti tembaga, perak dan lain-lain lah. Itu nanti kita bahas di video yang terpisah. Nah, pada tahun 2018 saya beli emas perhiasan 10 gram dengan harga 5.400.000 dan emas batangan dengan harga 6.480.000. Pada beberapa minggu kemarin kan saya menjual emas perhiasannya yang 10 gram itu saya jual, nah di buyback oleh toko di mana saya membeli emas perhiasan tersebut. Dia nge-buyback harga emas perhiasan itu dengan harga 4.800.000. Jadi pada tahun 2018 saya beli di 5.400.000, terus saya jual kembali dengan harga 4.800.000. Dimana seharusnya harga emas putih pada saat itu harganya itu 800.000 per gram. Harusnya sih sekitar dapat 8 jutaan kalau dikonversikan dari berat pada waktu itu dengan sekarang gitu. Tapi untuk harga emas itu kadang memang nggak berlaku seperti itu gitu, tergantung kebijakan toko yang ada di situ gitu, toko tempat kita membeli gitu. Jadi setelah dihitung-hitung ya kita minus lah 400.000 dari harga pembelian pada waktu itu. Tapi ruginya apa? Ruginya itu di buyback dengan harga yang dulu, bukan harga yang sekarang. Harga yang dulu ada potongan harga jualnya sekitar 40.000 per gram kalau nggak salah, 30.000 per gram, saya lupa lagi ya, 40.000 per gram. Jadi saya minus 400.000 dari harga yang waktu itu. Nah, saya menjual emas perhiasan dengan berat 10 gram terus di buyback dengan harga 4.800.000, dimana waktu saya belinya 5.400.000, dan saya belikan kembali ke emas yang kurang lebih secara karatase atau karatnya itu sama 18, hanya dapat 6 gram dari 10 gram.
saya jual jadi 4.800.000 dan saya belikan kembali ke emas perhiasan, emas putih, dapatnya 6 gram. Jadi hilang 4 gram. Gila nggak tuh? Hilang 4 gram dari 10 gram jadi 6 gram, jadi hilang 4 gram. Gitu. Pasti ada yang komplain. Ya namanya juga emas perhiasan, pasti dong sesuai dengan kemauan kita gitu kan. Jadi ada kepuasan tersendiri mendapatkan emas perhiasan tersebut. Betul. Tapi nanti akan saya bahas di setelah ini. Kita akan bahas dulu ke emas batangannya. Nah, kalau emas batangan pada saat tahun 2018 saya membeli dengan harga 6.480.000 dan menjual kembali dengan harga 2 juta 2 juta sih, 9.460.000. Kalau secara selisih kita mendapatkan untung 2.980.000. 2 juta loh, 2.980.000 selisihnya. Kita membeli di harga 6 jutaan, sekarang kita jual di harga 9 jutaan. Ada selisih sekitar 2.900.000 hampir 3 jutaan loh. Gila nggak? Kalau untuk emas batangan. Nah, jadi kalau kesimpulan sederhana, kesimpulan awal ya, baru kesimpulan awal. Kalau kita membeli emas perhiasan pada waktu kalau kita membeli emas perhiasan pada tahun 2018 dijual tahun 2021, kita minus 11%. Kalau kita membeli emas batangan di tahun 2018 dan dijual pada tahun 2021, kita untung 46%. 3 tahun 46% itu melebihi bunga deposito. Ya dong, reksadana aja mungkin jarang ya nyampe segitu. Ada juga sih, tapi jarang. Nah, itu perbandingan harganya. Tapi kita kembali lagi ke tujuan membeli emas tersebut. Kalau memang tujuan membeli emas untuk berhias dan kita membeli emas perhiasan dengan harga segitu yang tadi saya sebutkan dan dijual kembali dengan harga yang lebih rendah, meskipun beberapa tahun ke depan, tapi kalau untuk sebuah nilai kepuasan itu ya nggak ada masalah. Misal dulu kita membeli emas dengan harga 6 juta lah, 5 jutaan per 10 gram, kita jual kembali dengan harga 4 jutaan per 10 gram. Tapi kalau memang itu adalah emas perhiasan yang kita pengen, apalagi buat ibu-ibu nih, nggak akan merasa rugi karena ada nilai tersendiri, yaitu nilai kepuasan. Nah, tapi kalau tujuannya untuk investasi, emas perhiasan itu nggak cocok buat dijadikan sebagai lindung nilai. Karena ya emas perhiasan ya kayak tadi itu, kita beli di harga berapa, jualnya di harga berapa, meskipun udah kenaikan emas udah secara signifikan naik dari tahun ke tahun gitu. Tapi kalau kembali lagi, kalau tujuannya investasi ya investasi emas batangan. Karena memang secara karatase emas batangan itu 24 karat, secara kemurnian ya dia benar-benar murni. Jadi kesimpulannya kembali lagi ke tujuan teman-teman membeli emas. Kalau memang tujuannya untuk berhias ya silahkan membeli emas perhiasan. Tapi kalau tujuannya untuk investasi, emas perhiasan itu enggak rekomendasi. Tapi kalau misalkan tujuan investasi ya berarti ke emas batangan, dimana harganya itu mengikuti harga pasaran pada saat ini. Meskipun kita membeli harga emas batangan pada waktu 2018 dengan harga 6 jutaan dan sekarang harganya 9 jutaan, ya kita akan di-buyback dengan harga per hari ini. Seperti itu. Karena kalau teman-teman investasi di emas perhiasan itu ada yang namanya susut. Nah, entah itu kena sabun waktu mandi, entah itu kena keringat dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman beli emas dengan misalkan 5,1 gram, pas mau dijual kembali menyusut jadi 5 gram. Nah, itu ada nilai penyusutannya, ada nilai depresiasinya. Kalau emas batangan itu enggak, karena ya emas batangan itu disimpan, nggak dipakai. Apalagi sekarang emasnya udah di press kayak gini. Kalau kita sentuh-sentuh itu, kita nggak nyentuh emasnya, tapi cuma nyentuh plastiknya doang. Tidak seperti emas retro yang bentuk fisiknya itu bisa dipegang. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, teman-teman bisa ngerti emas perhiasan itu tujuannya buat apa dan emas batangan itu tujuannya buat apa. Kan ada tuh orang tua kita dulu itu yang memang membeli emas perhiasan itu selain buat berhias, dia juga buat berinvestasi. Istilahnya itu buat jaga-jaga. Jadi kalau misalkan anaknya mau masuk TK, jual anting. Kalau misalkan mau ada kegiatan apa atau ada acara apa, jual gelang. Ada apa lagi, jual kalung, kayak gitu. Jadi dijual nyicil kayak gitu. Ibaratnya itu buat jaga-jaga gitu, daripada uangnya hilang. Nah, jadi buat teman-teman yang udah pada ngerti nih masalah investasi emas, bisa dibilangin ke teman-temannya kapan harus membeli emas perhiasan dan kapan harus membeli emas batangan. Dan perhatikan tujuan membeli emasnya itu untuk apa. Nah, itu aja penjelasan dari saya mengenai perbandingan emas perhiasan dengan emas batangan. Mudah-mudahan teman-teman semua ngerti ya dari apa yang saya sampaikan.
Oke, itu aja. See you next video dan bye.